Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Semansawira Channel. Pemirsa Semansawira Channel, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saja kepada pemirsa Semansawira Channel tentang cara mudah membuat akun kuisis dan juga cara mudah untuk membuat soal kuisisnya di smartphone pemirsa semua. Baik, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan untuk like, komen, share, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe video ini. Baik pemirsa, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu kuisis. Jadi, kuisis merupakan sebuah web tool atau perangkat website atau juga biasa disebut dengan aplikasi yang berbasis website yang dibuat untuk permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Dan pemirsa, pada pandemi COVID-19 sekarang ini, penggunaan aplikasi kuisis ini sebenarnya sangat efektif dan cukup valid tentunya untuk menilai hasil pembelajaran siswa secara online atau jarak jauh, di mana siswa dapat mengerjakannya di rumah masing-masing. Mengapa dikatakan cukup valid? Dan untuk penilaian kompetensi siswa, karena soal yang kita buat di kuisis ini bisa disetting secara acak, baik nomor soalnya ataupun juga pilihan jawabannya, serta dapat ditentukan durasi waktu atau batasan tiap soal untuk mengerjakannya. Pemirsa Semansawira Channel, untuk mengefektifkan waktu, bagaimana membuat akun kuisis dengan mudah di smartphone kita. Maka dari tampilan yang ada di smartphone pemirsa semua, langsung saja kita klik Google Chrome. Kemudian kita akan ketik kuisis atau kuisis.com langsung juga bisa. Kemudian kita klik, maka akan muncul tampilan website kuisis.com. Nah, ini kita klik. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi kuisis berbasis web. Nah, ini sangat baik untuk smartphone yang mungkin memorinya terbatas, sehingga tidak perlu download aplikasi yang ada di Play Store, karena cukup memakan ruang untuk smartphone pemirsa sekalian. Untuk selanjutnya, pemirsa, langkah berikutnya untuk pembuatan akun kuisis ini adalah dengan kita klik daftar terlebih dahulu. Kemudian pastikan kita memilih untuk sekolah, bukan yang sebelahnya adalah untuk bekerja, yang ini. Nah, tapi yang untuk sekolah.
tampilan ini termasuk tampilan yang baru. Kemudian kita klik daftar, atau kalau yang menggunakan bahasa Inggris biasanya menggunakan istilah sign up. Maka akan muncul tampilan selamat datang di Quizizz. Kita bisa melakukan pendaftaran dengan cara daftar dengan email. Daftar dengan email ini kita bisa menuliskan email yang kita inginkan atau yang kita punya. Contohnya email saya. Nah, ini alamat email saya sudah masuk dan kita klik tombol selanjutnya. Nah, maka akan muncul tampilan semacam ini. Saya menggunakan Quizizz sebagai seorang guru atau administrator sekolah atau sebagai siswa, dan apabila di perusahaan itu menggunakan yang terakhir di sebuah bisnis, begitu. Pemirsa Semansawira Channel, untuk selanjutnya, karena kebanyakan Quizizz ini dipakai oleh Bapak Ibu guru, maka pemirsa dapat memposisikan diri sebagai seorang guru, maka kita klik yang paling atas sebagai seorang guru. Nah, akan muncul tampilan berikutnya, detail akun Anda. Detail akun Anda ini kemudian kita klik judul. Biasanya kalau yang bahasa Inggris itu title gitu ya. Artinya penyebutan untuk orang, yaitu bisa tuan, nyonya, nona, dan lain sebagainya. Di sini kita klik coba. Nah, ini contohnya ada Mrs., Mr. Nah, kita pilih contohnya yang Mr. Kemudian nama depan saya. Kemudian nama belakang. Selanjutnya kita isi dengan kata sandi kita. Di sini kata sandinya kita sesuaikan yang mudah diingat tentunya. Di sini ada keterangannya. Buat kata sandi unik, gunakan 6 karakter atau lebih. Gunakan angka dan juga simbol. Nah, di sini kita bisa tuliskan kata sandinya. Kemudian kita klik lanjutkan. Ya, kita bisa simpan kata sandi tersebut. Karena ini tidak terlalu berbahaya akunnya, maka kita bisa simpan.
Ini memudahkan kita untuk ketika kita masuk tidak harus mengingat-ingat lagi, mungkin kata sandinya lupa barangkali, maka cukup dengan pengingat yang ada di smartphone pemirsa sekalian. Masuk sudah di aplikasi Quizizz sebagai admin, karena pemirsa adalah memposisikan diri sebagai guru. Baik, itu tutorial untuk pembuatan akunnya. Kemudian bisa dilanjutkan untuk bagaimana tadi saya sudah sampaikan pemirsa tentang bagaimana membuat soal atau kuis yang mudah dan cepat tentunya. Nah, di sini berbeda dengan aplikasi yang lain, seperti di aplikasi penilaian di Google Classroom ataupun di aplikasi Schoology ya. Di sana kuis yang dibuat harus merupakan kuis yang baru atau kita buat sendiri. Tapi di Quizizz ini memudahkan kita untuk melakukan pembuatan kuis tanpa harus berpusing-pusing, tapi cukup dengan mudahnya adalah copy paste. Ya, di sini kita bisa lihat di tampilan pencarian di sini ataupun tampilan yang ada di bawahnya. Ini merupakan contoh-contoh soal yang ada di Quizizz. Kemudian pada fitur Quizizz ini itu sederhana tapi cukup lengkap. Mengapa demikian? Kita bisa lihat di pop-up sebelah kiri atas ini, kita bisa klik di fitur yang tersedia di sini. Nah, di sini meliputi ada nama atau username, kemudian juga ada lagi temukan kuis atau search tadi, kemudian di sini yang buat kuis, kemudian ada kuisku, kemudian hasil penilaian, kemudian mengelola kelas, kemudian meme, juga ada koleksi. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, cara mudah untuk membuat kuis di sini yang saya maksudkan adalah dengan cara mengcopy paste. Karena di sini tersedia ratusan bahkan ribuan kuis dari seluruh dunia. Orang-orang yang telah membuat kemudian disimpan di aplikasi Quizizz ini. Kita coba temukan, kita bisa klik temukan kuis. Kemudian kita tuliskan, contohnya untuk pelajaran saya, pelajaran bahasa Inggris. Kalau kita malas membuat kuisnya atau soalnya, kita cukup mencarinya di sini. Contohnya pemirsa dengan soal simple past tense. Untuk jenjang SMA, simple past tense SMA. Kita klik cari. Maka di sini nanti akan kita temukan soal-soalnya. Nah,
ini kita sudah dapatkan soal bahasa Inggris mulai dari yang pertama kuis simple past tense. Nah, ini kemudian ada kuis bahasa Inggris SMP SMA. Nah, kemudian ada soal yang IPA SMP. Kalau kita scroll ke bawah, masih banyak lagi. Nah, kita contohkan pada soal simple past tense. Yang soalnya sedikit saja ini kita coba kita buat. Caranya dengan kita klik pada gambar di sini, yaitu pada gambar folder. Ya, sepertinya karena baru kita buat koleksi terlebih dahulu. Kita tuliskan di sini. Contohnya soal bahasa Inggris. Kita buat koleksi baru. Nah, sudah ada. Klik selesai. Nah, kemudian soal yang tadi kita simpan di sini, maksudnya disimpan di folder soal tadi. Nah, ini sudah tersedia di sini. Dan kita klik selesai. Nah, di mana kita bisa melihat soal yang kita dapatkan dari search soal di sini? Ya, kita bisa klik pada tombol di sebelah kiri atas ini. Nah, kita klik kuisku. Ya, kita sudah mendapatkan soal simple past tense. Nah, untuk memastikan isi, coba kita buka. Caranya dengan kita klik soal tersebut. Inilah tampilan soalnya, simple past tense. Nah, kita bisa lihat pertanyaan soalnya. Di sini tampilan di atas terlihat ada 10 soal. Nah, kita bisa lihat tinjaunya adalah 10 pertanyaan. Dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Nah, di sini kita tidak perlu susah payah lagi untuk membuat soalnya. Kita sudah dapatkan soalnya dari apa yang kita cari, kita search di Quizzes, di aplikasi Quizzes ini ya. Jadi kita sudah dapatkan dan kita sudah simpan menjadi bagian dari soal milik saya. Di sini tampilannya adalah kuisku, maka terdapat atau tersimpan di folder kuisku. Pemirsa, itu yang sudah saya sampaikan
tentang bagaimana membuat akun Quizizz dengan mudah dan juga bagaimana membuat soal atau kuis dengan mudah dalam tanda petik. Di sini dilakukan dengan cara mengcopy paste soal yang sudah ada di Quizizz dari soal yang dibuat oleh orang lain. Kita tinggal simpan di folder kuisku dan kita tinggal nanti untuk tahap selanjutnya bagaimana mengoperasikan atau menjalankan Quizizz ini untuk dikerjakan oleh siswa-siswa kita atau orang yang akan kita berikan tes. Baik, setelah soal ini kita rasa cukup, kita bisa mengedit sebenarnya dengan atur semacam ini. Kalau mau dibuat perubahan, kalau tidak, kalau sudah sesuai, maka kita bisa menggunakannya untuk penilaian di kelas kita. Bisa klik ke tampilan yang lain atau kembali ke tampilan awal seperti ini. Baik, pemirsa Semansawira Channel, itu saja dulu untuk tutorial cara membuat akun Quizizz dengan mudah dan juga cara membuat soal dengan mudah dalam tanda petik tentunya. Terima kasih atas perhatian dari para pemirsa Semansawira Channel. Sekali lagi jangan lupa untuk memberikan like, komen, share, dan tentunya tetap subscribe pada channel Semansawira ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.